Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriana Hidayah Widiandani dengan NIM 1919 1050 1016 dari kelas B PWK 2019. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai manajemen risiko sumber daya lahan di Kabupaten Karanganyar dengan studi kasus analisis risiko bencana dan kerawanan tanah longsor berbasis tata ruang di Kabupaten Karanganyar. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Konten yang akan dibahas pada manajemen risiko sumber daya lahan di Kabupaten Karanganyar, yang pertama ada identifikasi kawasan, rumusan masalah, manajemen risiko terkait sumber daya lahan, analisa manajemen risiko, alternatif penanganan, dan yang terakhir adalah langkah penanganan. Identifikasi kawasan. Identifikasi kawasan pada studi kasus ini studi kasus yang mana mengambil lokasi di Kabupaten Karanganyar. Nah, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak pada koordinat bujur timur dan lintang selatan, dan secara geografis berada di sebelah barat lereng Gunung Lawu dengan luas secara keseluruhan adalah 77.337,8,64 hektar. Jenis tanah yang dimiliki oleh wilayah Karanganyar ini didominasi oleh litosol, mediteran, andosol, grumusol, dan regosol. Tiap satu kecamatan memiliki beragam jenis tanah. Nah, Kabupaten Karanganyar juga mempunyai topografi yang landai, bergelombang sampai berbukit atau bergunung. Ini meliputi dataran rendah dan juga dataran tinggi. Untuk ketinggian Kabupaten Karanganyar ini rata-rata pada 511 meter dari permukaan air laut atau MDPAL, di mana tiap daerah memiliki variasi ketinggian antara 105 sampai 2000 MDPAL. Nah, yang di samping ini adalah peta dari tanah tinjau di Kabupaten Karanganyar. Keberadaan sesar atau gawir di daerah penelitian ini dapat diidentifikasi dari bentuk lahannya, yakni keberadaan bentuk lahan perbukitan lipatan dan juga patahan. Geomorfologi Kabupaten Karanganyar ini dibagi menjadi 3 satuan geomorfologi, yaitu Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat Patahan, Satuan Geomorfologi Perbukitan Lipat Patahan, Subsatuan Lembah Antiklin, dan Satuan Geomorfologi Dataran Aluvial. Nah, penggunaan lahan di daerah penelitian yang memiliki luas sebesar 804,3 km persegi dan digunakan sebagai air tawar, semak belukar, gedung, hutan, kebun, permukiman, rumput, sawah irigasi, sawah tada hujan, tanah berbatu, dan juga tanah ladang atau tegalan. Hampir tiap tahun, kejadian bencana tanah longsor ini terjadi di Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, penanganan bencana tanah longsor yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar selama ini cenderung kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain paradigma penanganan bencana yang masih parsial, sektoral, dan kurang terpadu, dan juga masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah daerah sebatas pemberian bantuan fisik dan dilakukan hanya pada fase kedaruratan saja. Penataan ruang wilayah yang tidak sesuai dengan kondisi fisik wilayahnya, dan karena sebagian besar daerah yang sering terlanda bencana tanah longsor di daerah penelitian adalah daerah permukiman yang berada di daerah dengan lereng yang curam, curah hujan tinggi, dan sebagian besar wilayahnya telah terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan. Bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Karanganyar merupakan bencana yang sudah menjadi siklus rutin. Semenjak tahun 2012, beberapa wilayah di Kabupaten Karanganyar termasuk wilayah yang secara rutin terkena bencana tanah longsor, baik pada wilayah permukiman maupun non-permukiman. Kerentanan rendah hingga sedang, ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi longsor apabila terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi dan juga intensitas yang lama, seperti di beberapa wilayah Kecamatan Tawangmangu, Ngaruyoso, Matesih, Karangpandan, Jatioso, dan Jenawi. Nah, ini merupakan peta rentan longsor di Kabupaten Karanganyar.
Rumusan masalah. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan pada identifikasi kawasan tadi, akan didapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kerawanan tanah longsor di Kabupaten Karanganyar? Lalu, bagaimana resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar? Dan bagaimana alternatif penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar? Manajemen resiko terkait sumber daya lahan. Ada 3. Yang pertama, kondisi wilayah dengan pemanfaatan ruang atau spasial. Yang kedua, dengan keteknikan. Ini meliputi rekayasa teknis pada lahan, bangunan yang disesuaikan dengan kondisi existing serta ancaman risiko bencana. Dan yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pendidikan dan juga untuk mengurangi tingkat kerentanan dan keterisolasian masyarakat. Manajemen bencana yang sudah diterapkan di Kabupaten Karanganyar antara lain adalah pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Manajemen bencana yang diterapkan yang pertama, teknologi pendeteksi gerakan tanah. Early warning system yang telah ada dipasang setelah kawasan tersebut terjadi bencana tanah longsor atau terpantau memiliki tanah yang bergerak. Pada kawasan rawan bencana tanah longsor yang tinggi di Kabupaten Karanganyar tidak memiliki early warning system. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pada kawasan rawan bencana tanah longsor yang tinggi di Kabupaten Karanganyar juga tidak terdapat lampu isyarat sebagai isyarat peringatan terjadinya bencana tanah longsor. Yang kedua, titik kumpul. Nah, titik kumpul ini menjadi tujuan saat terjadi bencana tanah longsor pada kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi di Kabupaten Karanganyar, yang berupa lapangan-lapangan yang berada pada sekitar kawasan rawan bencana tanah longsor yang tinggi. Yang ketiga adalah lokasi evakuasi. Nah, lokasi evakuasi ini mayoritas dijadikan untuk pengungsian sementara menggunakan fasilitas umum. Fasilitas tersebut antara lain adalah gedung-gedung sekolah mulai dari TK hingga SMA, gedung pemerintahan baik tingkat kelurahan atau desa hingga kecamatan. Ada pula lapangan dan juga fasilitas kesehatan. Untuk total seluruh luasan fasilitas umum ini adalah sebesar 18.405,10 meter persegi. Dengan luasan tersebut, maka dapat diketahui kemampuan daya tampung lokasi evakuasi adalah sebesar 6.135 jiwa. Yang keempat adalah rute dan jalur evakuasi. Pada kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi di Kabupaten Karanganyar, untuk saat ini belum terdapat rute evakuasi bencana tanah longsor secara khusus. Yang kelima adalah relokasi. Nah, relokasi masih dalam lingkup satu dusun, satu kelurahan, dan satu kecamatan. Jarang sekali terjadi relokasi dengan lintas antar kecamatan atau bahkan antar kabupaten. Analisa manajemen risiko. Manajemen risiko bencana adalah proses identifikasi, analisis, dan kuantifikasi kebolehjadian kerugian atau probability of loss. Agar kebolehjadian kerugian atau probability of loss agar digunakan untuk mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi dan pemulihan. Yang pertama adalah analisis kerawanan tanah longsor. Tingkat kerawanan tanah longsor di Kabupaten Karanganyar ini diperoleh melalui scoring terhadap parameter penyebab kerawanan. Adapun parameter tersebut diantaranya adalah hujan harian kumulatif, lereng lahan, geologi, keberadaan sesar, kedalaman tanah atau regolit, penggunaan lahan, kondisi infrastruktur, dan kepadatan penduduk. Klasifikasi kerawanan tanah longsor ini dilakukan dengan metode scoring berjenjang. Setiap parameter penentu kerawanan memiliki dampak atau bobot yang berbeda-beda dalam menentukan tingkat kerawanannya. Nah, pada slide terdapat tabel analisis kerawanan tanah longsor. Dapat diketahui bahwa tingkat kerentanan longsor di Kabupaten Karanganyar adalah sedang dan rendah. Tingkat kerentanan rendah meliputi 9 kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Jatipuro, Jumantono, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten,
Colomadu, Gondangrejo, Kabak Kramat, dan Kecamatan Mojogedang. Sementara itu, tingkat kerentanan sedang terdapat di 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Kerjo, Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Matese, Jumapolo, dan Jatiyoso. Ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi longsor apabila terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi dan intensitas yang lama, seperti di beberapa wilayah Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, Matesi, Karangpandan, Jatiyoso, dan Jenawi. Hal ini disebabkan berdasarkan survei lapangan yang dilakukan. Nah, survei lapangan yang dilakukan ini ditemukan titik-titik longsor yang cukup banyak. Nah, ini merupakan peta kerawanan tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. Yang kedua adalah analisis resiko tanah longsor. Pada analisis risiko tanah longsor ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara bahaya atau rawan longsor dengan aktivitas manusia yang akan menghasilkan kerugian baik secara lingkungan maupun kerugian ekonomi dengan kemungkinan menimpa kehidupan manusia yang akhirnya mempunyai kerugian yang cukup besar dan penderitaan yang berkelanjutan. Nah, pada slide berikut merupakan skor dan klasifikasi resiko longsor di Kabupaten Karanganyar. Diketahui bahwa kelas properti ini dari rendah hingga tinggi dengan skor risiko antara 3 sampai 5. Dapat diketahui bahwa kelas resiko tanah longsor di daerah penelitian meliputi risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Risiko tinggi terdapat di Kecamatan Matesi dan Kecamatan Karangpandan. Risiko sedang terdapat di Kecamatan Jatiyoso, Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jumapolo, Jaten, Karanganyar, Colomadu, dan Kecamatan Kabak Kramat. Sementara itu, risiko rendah tersebar di Kecamatan Kerjo, Gondangrejo, Jatipuro, Jumantono, Mojogedang, dan Kecamatan Tasikmadu. Berikut merupakan peta risiko tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. Untuk peta yang berwarna merah merupakan peta lokasi dengan risiko longsor yang tinggi. Untuk yang warna merah muda merupakan lokasi dengan risiko longsor yang sedang, dan untuk yang berwarna krem adalah risiko longsor yang rendah. Yang terakhir adalah analisis manajemen bencana. Komponen manajemen bencana yang telah sesuai adalah telah terdapatnya lokasi evakuasi namun belum memenuhi daya tampung penduduk kawasan rawan bencana tanah longsor yang tinggi di Kabupaten Karanganyar. Telah memiliki jalur evakuasi yang menggunakan jaringan jalan existing yang digunakan penduduk untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan relokasi telah dilaksanakan meskipun dilaksanakan setelah terjadi bencana tanah longsor. Sedangkan beberapa indikator yang telah sangat sesuai adalah penerapan isyarat suara yang menggunakan kantongan dan pengeras suara modern, telah tersedianya titik kumpul yang ditetapkan sebelumnya yang berupa lapangan. Nah, ini merupakan peta sebaran fasilitas umum sebagai lokasi evakuasi bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. Dan ini merupakan peta sebaran lapangan sebagai titik kumpul. Alternatif penanganan. Alternatif penanganan untuk bencana resiko longsor, yang pertama, masyarakat hendaknya menghindari daerah rawan bencana untuk didirikan pembangunan permukiman dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, aparat setempat bersama-sama dengan masyarakat secara bergotong royong mengurangi tingkat keterjalan lereng pegunungan yang ada. Yang ketiga, permukiman maupun air tanah pada fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jaringan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Lalu pembuatan bangunan penahan, jangkar atau ancor dan piling. Yang keempat adalah sistem peringatan dini, titik kumpul, lokasi evakuasi, rute dan jalur evakuasi serta relokasi. Yang terakhir adalah langkah penanganan.
Langkah penanganan yang dapat diterapkan antara lain menghindari pembangunan permukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor, kemudian mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng, kemudian pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor, lalu penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, diantaranya diselingi dengan tanaman pendek yang bisa menjadi drainase air. Kemudian relokasi daerah yang rawan longsor. Meskipun butuh dana yang besar, ini merupakan upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. Yang terakhir, warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang beresiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor ini bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.